الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم وترحم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها الإخوان المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ialah kemuliaan yang paling mulia kecuali dengan adanya lahirnya baginda Rasul Muhammad SAW. Oleh karena itu kita selaku seorang yang mengaku sebagai bagian daripada umat beliau, mari kita sama-sama berbenah diri. Nantinya akankah Rasulullah Muhammad SAW kenal dengan kita? Sementara andaikan diri kita berbicara secara awal, kita akan mengatakan titik akhir daripada pertolongan nanti kita di hadapan Allah adalah berharap sangat dengan adanya syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Namun mari kita merenungi diri kita masing-masing. Kira-kira akankah nanti Rasul kenal dengan kita? Sebagai umat Rasul tidak hanya sekedar bagian daripada diri kita saja, tapi setelah di akhir daripada dilahirnya beliau di dunia ini dan sejak diangkat menjadi Rasul saat itu pula sampai akhir zaman, semua adalah bagian daripada
umat baginda Rasul Muhammad SAW. Saya teringat akan satu hadis di mana kita mari sama-sama berbenah untuk menata ibadah kita masing-masing, sekaligus menata keinginan kita masing-masing di hadapan Allah juga Rasulullah Muhammad SAW. Yaqulul hadis yaqul Nabi Muhammad SAW qala idza qala al-'abdu, ketika ada seorang hamba yang mengatakan inni ahabbullah ta'ala, sesungguhnya saya itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa astaqa ilal jannah, sekaligus saya pun juga ingin nanti dimasukkan ke dalam surga. Walam, akan tetapi ya'mal lahu, orang tersebut ketika diajak untuk bagaimana biar dekat dengan Allah, biar bagaimana akan masuk ke dalam surga, dia tidak mau mengerjakannya. Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa kadzdzab indallah, maka sesungguhnya orang yang seperti ini adalah pembohong belaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam terusannya hadis tersebut disampaikan laisa bikafir, orang yang demikian masih belum dikatakan orang yang bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mari kita sama-sama koreksi diri kita masing-masing. Andaikan kita mengatakan diri kita cinta kepada Allah dan cita-cita kita agar masuk ke dalam surga, sudahkah kita bersungguh-sungguh dalam menata ibadah kita masing-masing? Dalam artian bagaimana kita menyambung hubungan kepada Allah dengan kesungguhan. Dalam artian bagaimana memperbaiki urusan ibadah kita kepada Allah dengan kesungguhan. Sebab ibadah dibagi dua. Bagaimana tatanan pribadi kita kepada Allah dan bagaimana tatanan diri kita terhadap makhluk atau alam yang ada di sekitar kita. Jangan pernah menyampur adukan antara nilai kehambaan dan bagaimana dengan nilai muamalah terhadap sesama makhluk. Kenapa? Karena ada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk umatnya. Di bawah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman wal amal fi qur'an la yuqbal illa ahaduhuma. Iman dan amal itu adalah saling kait. Ketika iman berjalan tapi amaliyah tidak, maka tertolaklah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika seseorang beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya, namun tingkat keimanannya, terminalnya berbeda, maka pun tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah, ketika kita ini bisa mengerjakan amal soleh, punya dalam diri, jiwa dan pemahaman yang ada pada makhluk, ada min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah, ini adalah pertolongan dari Allah, ini adalah bentuk daripada anugerah dari Allah. Sebab ketika seseorang mengatakan bahwa saya bisa berbuat baik, di mana ini berkat upaya diri saya, karena keilmuan saya dan karena usaha saya hadir dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana suatu ketika Rasulullah pernah menyampaikan dengan terang dan gamblang, la syafa'ati yaumil qiyamah, tidak akan kuberi syafaat pada hari kiamat nanti. Mahwa ya Rasul, siapa orang tersebut? Satu, al-murji'ah. Siapa al-murji'ah itu ya Rasulullah? Orang yang biasa memperjumakan amalia seseorang. Andaikan kita menjadi orang yang ibadah,
kemudian melihat orang yang tidak beribadah, lantas hati kita tak kuat, lisan kita tak bisa menahan, dengan gamblang mengatakan, andaikan kau sholat tapi bermaksiat maka percuma sholatnya. Saudara, ingatlah, seorang beramal soleh karena adanya iman yang hidup pada hatinya. Tetapi seseorang bermaksiat karena tidak kuatnya imannya menahan nafsu yang ada pada dirinya. Maka dari itu ketika seseorang akan percuma maka tak berlakulah ayat "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka kedua ayat ini. Oleh karena itu kita diajari untuk membuka cakrawala pemikiran yang lebih luas, hati yang lebih dalam, di mana setiap seseorang beramal soleh maka akan masuk pada catatan amaliyahnya, yaitu catatan debit pada diri amal seseorang. Namun ketika dia beramal yang sayyi'at, buruk, maka masuk pada catatan amaliyah suruh atau amal-amal yang keliru atau kredit dalam pencatatan nilai tatanan ekonomi. Maka di akhir tahun ada yang namanya totali amaliyah, nyata dia SHU, sisa hasil usaha. Maka tak salah ketika para ulama salaf mengatakan, jikalau kau menemui di mana kasih hidup pada saat itu, kamu menemui yang namanya kehidupan umur panjang, sehingga menemui pergantian tahun dan juga adanya awal tahun, maka lakukanlah, kerjakanlah apa yang namanya pembacaan doa akhir tahun dan awal tahun. Kenapa ulama-ulama salaf memberikan tuntunan bimbingan seperti ini? Karena boleh jadi di mana seseorang di tengah-tengah catatan amaliyahnya pernah berbuat salah dan dosa, tapi setidak-tidaknya di akhir perjalanan kehidupannya masih tertulis amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita yang mana bila ada kebaikan semuanya diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula bila ada keliru dan salah, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ulang akan nasihatnya. Wa idza qala al-'abdu, dan ketika ada seseorang yang mengatakan inni uhibbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya itu cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan siapapun orang ketika ditanya orang agamamu apa, Islam, pasti akan mengatakan saya cinta Rasul, saya cinta Nabi. Mari kecintaan kita tengok dan kita coba yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bila mana ada seorang hamba yang mengatakan bahwa aku ini cinta kepada Nabi, walau ittabi sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini orang kok tidak mau mengikuti tuntunan atau risalah yang dibawa oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kesunahan yang beliau contohkan, wa huwa kadzdzab indallah, maka sesungguhnya orang yang mengaku cinta tersebut jenenge gedap terus alias kakean cocok. Bahkan Rasul sampaikan ghairul ta'im, orang yang demikian masih belum dikatakan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak salah, tak keliru ketika beliau Al-Imam Al-Iskandari Rasulullah menyampaikan, man yaqulu ahabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam aksirus sholawat, akan tetapi dia tidak banyak baca sholawat,
wa li hayati sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak hidupkan sunnahnya Nabi. Wa huwa kadzib, maka orang yang demikian adalah pembohong belaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kecintaan kita kepada Ar-Rasul tidak bagian daripada pembohong-pembohong di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya, sudahkah kita mengikuti risalah atau tuntunan yang dibawa oleh Ar-Rasul? Sudahkah kita ini dikit-dikit mengikuti sunnah-sunnah atau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi? Yang namanya ittiba atau mengikuti, atau yang namanya mengikuti, yang menurut kemampuan iman kita masih. Semakin banyak bukti yang kita bawa, semakin banyak bukti yang kita lakukan, akan jadikan alat agar cepat dikenal oleh Ar-Rasul Muhammad SAW. Maka setidak-tidaknya dalam merealisasikan keimanan kita kepada Allah, membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, saya teringat akan satu hadis baginda Rasul Muhammad SAW. Liqulil hadis yaqul anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya kullu aw layla, barang siapa orang yang membaca shalawat kepadaku baik setiap harinya maupun pada malam harinya, mi'ata marrah, 100 kali saja. Apa kata Rasulullah SAW? Wajibat lahu syafa'at, maka hukumnya wajib orang tersebut dapat syafaat dengan ibadah hari kiamat. Pertanyaan, banyak mana kita mengingat Rasul atau mengingat yang lain? Banyak mana kita menyebut nama Allah atau menyebut yang lain? Kok kita nanti tiba-tiba mengandalkan bahwa dia Rasul ini umat tolong beri syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu umatnya tidak akan sulit untuk bertanya, andaikan dirimu mengaku jadi umatku, bukti apa yang kau bawa sehingga kau itu bagian daripada umatku? Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan bimbingan. Jikalau engkau ingin nanti di akhirat ketemu aku dan meminta syafaatku, apa kata Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Umat yang ku kenal nanti dan akan kuberi syafaat, cepat dan tidaknya pertolongan itu kuberikan berdasarkan sejauh mana banyak dan tidaknya ia kerjakan. Makanya semakin banyak sholawat yang ia lakukan, maka akan semakin lebih dikenal oleh Ar-Rasul. Semakin banyak membuktikan contoh-contoh kelakuan amalia yang dicontohkan oleh Ar-Rasul, semakin kita nanti akan ada koneksi amalia dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita awali dari diri kita masing-masing dan jangan pernah menuntut orang lain untuk berperilaku yang sama tentang ketaatan. Terakhir dalam khutbah yang waktu singkat ini saya sampaikan, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, ibda binafsi, awali kebaikan dari diri sendiri. Jangan pernah kau menuntut keluargamu, saudaramu, temanmu, kerabatmu untuk jadi orang baik. Tapi awali kebaikan itu dari dirimu sendiri, sekaligus doakan orang lain untuk menjadi orang baik. Karena dengan mendoakan itu, Rasulullah SAW kurun 23 tahun Islam sampai akhir zaman terjaga dan dijaga oleh Allah. Berkahnya mendoakan ummati, ummati, ummati. Oleh karena itu layak dan pantas ketika kita mengaku sebagai bagian daripada umatnya Rasul, perbanyakkan orang lain dan jangan medit untuk mendoakan. Karena apa arti pengakuan kita menjadi bagian saudara muslim yang lain tidak dimintai atau memberi doa saja kita sulit dan berat
maka kebohongan belaka di hadapan Allah dan Rasul. Orang yang mengatakan cinta kepada Rasul tapi amaliyahnya bertolak belakang dengan amaliyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi keterangan yang berkah. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa membuka pemikiran dalam kita untuk berbenah. Apapun dan bagaimanapun amaliyah yang sudah kita lakukan dengan kekurangan dan keterbatasan, semoga Allah tak ridho terhadap amaliyah kita dan Allah mengampuni kesalahan kita, serta kedepannya semoga Allah memberikan tuntunan bimbingan kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi sesuai dengan tataran dan tuntunan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Tabarakallahu ta'ala fil khulafa'ir rasyidin sadadina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wat tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ربنا يا غوث يا مستغيث أغثنا حاجاتنا حاجات الظاهر والباطن الدنيا والآخرة بجاه سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبالبركة هذه الليلة ليلة المبارك وهذه شهر المبارك. تقبل دعاءنا يا الله وتقبل دعاءنا يا الله وتقبل دعاءنا يا الله. اغفر لنا ذنوبنا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت التواب الرحيم وأنت الغفور الغفار وأنت عفو ودود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر